pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan kelas. Berdiri. Naturang panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Silakan kelas pimpin doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Dan sebelum lanjut, Bapak ingin mengecek hadiran kalian dulu. Apakah semua hadir pada hari ini anak-anak? Ya, Pak, semua Iya, ya. hadir. Nihil. Ya, baik. Jadi, Bapak ingin bertanya pada kalian semua, apakah kalian siap menerima pelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum Bapak perkenalkan materi kepada kalian, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Atau mungkin Bapak ingin meminta kepada kalian untuk coba sebutkan nama-nama hari. Siapa bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian setelah kalian tadi menyebutkan nama-nama hari, kira-kira siapa yang bisa? Nanti silakan acungkan tangannya. Coba sebutkan bilangan bulan positif ganjil yang kurang dari 10. Saya, Pak. Ya, silakan. 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangannya pada teman kalian. Nah, jadi Bapak akan tuliskan di papan. Tadi kita pertama itu adalah nama-nama hari. Itu ada Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian yang kedua, tadi Bapak minta kepada kalian yaitu menyebutkan bilangan bulan positif ganjil yang kurang dari 10, yaitu ada 1, 3, 5, 7, Dan 9. Nah anak-anak, tadi Bapak sebelum berangkat ke sekolah, Bapak sempat mampir ke sebuah toko membeli beberapa peralatan, yaitu Bapak taruh dalam tas ini. Jadi silahkan kalian cermati apa saja isinya ya. Siap, Pak. Nah ini isinya apa? Buku. Ya, bagus. Terus Bapak juga beli apa lagi ya? Setelah ini ada Penggaris. garis, terus ada pulpen, dan juga ada pensil. Yeay. Nah, tadi setelah kalian tahu apa saja isi tas dari Bapak, kira-kira kalau misalkan Bapak ingin mengumpulkan itu sebagai suatu kelompok atau suatu kumpulan, kira-kira nama apa yang cocok untuk barang-barang yang Bapak beli tadi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Kumpulan alat tulis, Pak. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Setuju. Ya, bagus sekali. Nah, itu kita bisa namakan sebagai kumpulan alat tulis. Kemudian, tadi kita sudah diskusikan dua contoh yang Bapak ajukan kepada kalian. Kira-kira siapa yang bisa? Yang pertama ini kita beri dengan kumpulan apa? Yang kedua kita beri dengan nama kumpulan apa? Coba, karena sekarang tanggal 10, silakan absen 10 bisa? Bisa, Pak. Ya, coba, apa namanya ini? Berarti yang pertama itu kumpulan nama-nama hari, terus yang kedua kumpulan bilangan positif ganjil, Pak. Ya, pas perlu jawabannya. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya pendapatnya berbeda. Untuk kumpulan yang kedua, menurut saya kumpulan yang cocok adalah kumpulan bilangan bulat positif ganjil yang kurang dari 10, karena di sana tertera hanya sampai 9, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, jadi Bapak akan jelaskan kembali. Yang pertama ini kita sepakati ya bahwa yang pertama ini merupakan kumpulan atau kelompok nama-nama hari. Kemudian yang kedua adalah kelompok atau kumpulan dari bilangan bulat positif ganjil yang kurang dari 10, karena hanya sampai dengan 9 saja. Kumpulan tadi yaitu ada kumpulan nama-nama hari, kemudian juga ada kumpulan bilangan bulat positif ganjil yang kurang dari 10, kemudian juga ada kumpulan alat tulis. Itu bisa kita katakan dalam matematika sebagai himpunan. Nah, apa itu himpunan? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu mengenai himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana nanti kalian mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk himpunan, dan juga cara mendata anggotanya. Nah, jadi akan ada banyak sekali kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silahkan kalian cermati dengan baik-baik materi hari ini supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Siap, Pak. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian cermati ke slide. Di mana di slide Bapak tampilkan ada 4 buah contoh kumpulan, yaitu ada kumpulan binatang berkaki 2, kemudian juga ada kumpulan siswa lahir pada bulan Agustus, kemudian di bawahnya ada kumpulan
kota-kota besar di Indonesia dan juga kumpulan mata pelajaran yang disenangi oleh siswa. Nah, sekarang kalian perhatikan, dari keempat contoh kumpulan itu ternyata yang 1 dan 2 itu kita katakan sebagai himpunan, sedangkan yang contoh yang 3 dan 4 itu dikatakan sebagai bukan himpunan. Kira-kira ada yang ingin berpendapat kenapa dia bisa dikelompokkan sebagai seperti demikian? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena kalau kumpulan kota-kota itu pendapat orang kan berbeda-beda, makanya bukan himpunan. Bapak simpan dulu jawaban dari teman kalian. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Tapi kan kota-kota besar itu jelas ada Jakarta, Bandung, begitu juga kumpulan mata pelajaran yang disenangi oleh siswa. Sudah jelas kelas 7A semua suka pelajaran matematika karena gurunya menyenangkan. Harusnya kedua kumpulan itu termasuk himpunan juga, Pak. Nah, jawaban dari dua teman kalian tadi itu tidak ada salahnya. Tetapi untuk kalian tahu sebenarnya apa jawaban yang benar, tentu kalian harus tahu apa pengertian dari himpunan itu. Nah, untuk kalian tahu apa pengertian dari himpunan, kalian akan tahunya melalui diskusi kelompok. Nanti akan bagikan LKS kepada kalian kepada masing-masing kelompok. Jadi silahkan berikutnya kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing yang sudah Bapak bagikan di minggu lalu. Jadi silahkan duduk dengan kelompoknya. Anak-anak sudah semua duduk dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Baik, sekarang Bapak akan bagikan LKS kepada kalian semua. Jadi setelah itu silahkan kalian cermati dulu LKS kalian. Kelompok mendapatkan LKS anak-anak? Sudah, Pak. Nah, oke. Sekarang sebelum kalian mengerjakan, coba kalian buka LKS kalian. Nah, sebenarnya seperti LKS-nya, Bapak akan jelaskan beberapa hal yang penting untuk pengerjaan LKS-nya. Yang pertama, karena di kelas ini ada 6 kelompok, jadi di LKS itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan juga kegiatan belajar 3. Nah, untuk kegiatan belajar 1 dan 2 itu semua kelompok mendapat persoalan yang sama. Sedangkan untuk kegiatan belajar 3 itu beda-bedakan, di mana untuk kelompok 1 dan 2 itu menyelesaikan masalah mengenai olahraga yang ingin diikuti siswa di kelas ini. Sedangkan untuk kelompok 3 dan 4 itu mengenai masalah merek sepatu yang dipakai siswa di kelas ini. Sedangkan untuk kelompok 5 dan 6 kalian akan menyelesaikan masalah mengenai jumlah anak dalam keluarga tiap siswa di kelas ini. Bagaimana, apakah kalian sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, kalau sekarang sudah jelas, silahkan kalian melakukan diskusi kelompok. Untuk pengerjaannya dalam 30 menit, jadi silahkan kalian mulai diskusinya. Jika ada yang kurang jelas mengenai petunjuk dan juga soal dalam LKS-nya, silahkan tanyakan kepada Bapak dengan cara mengacungkan tangan. Jadi silahkan saling membantu satu sama lain supaya kalian semua bisa memahami materi ini. Jadi untuk itu silahkan dimulai pengerjaannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah kalian ada permasalahan dalam menjawab LKS kalian? Nah, setelah kalian menjawab permasalahan dalam LKS yang di bagian awal, apakah kalian bisa menemukan jawaban yang benar dari permasalahan di saya tadi? Sudah, Pak. Setelah menjawab nomor 1, 2, dan 3 pada kegiatan belajar 1, ternyata yang dimaksud himpunan itu kumpulan yang punya anggota jelas, Pak. Sedangkan kalau tidak jelas nanti dapat dikatakan bukan himpunan. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah kalian sudah paham juga? Sudah, Pak. Nah, untuk itu silahkan lanjutkan pengerjaan LKS dulu. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin kurang dimengerti, silahkan tanyakan dari kepada Bapak. Silahkan lanjutkan. Baik, Pak. Gimana untuk kelompok 2? Apakah ada permasalahan dalam menjawab LKS-nya? Pak, kebetulan kami belum mengerti cara melengkapi tabel nomor 6 kegiatan belajar 1. Yang membuat kalian bingung itu tanda dalam tabelnya ya? Iya, Pak. Nah, coba kalau begitu Bapak tanyakan dulu kepada kelompok yang lain. Siapa tahu kelompok yang lain juga menemui atau mengalami permasalahan yang sama. Nah, perhatian kalau ada yang lain, apakah kalian mengerti mengenai cara mengisi tabel untuk nomor 6? Kami, Pak. Ya, silakan kelompok 5. Mungkin kalian bisa membantu teman kalian. Baik, menurut kami maksud atau cara melengkapi tabel nomor 6 itu adalah ambil contoh buncis merupakan anggota dari himpunan A. Karena di tabel lambang itu dicoret, berarti maksudnya buncis itu bukan merupakan anggota dari himpunan apa. Begitu seterusnya untuk soal yang di bawahnya. Baik, bagus sekali. Terima kasih kelompok 5. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ke papan. Nah, dalam persoalan tersebut, Bapak ambil contoh misalkan dalam buncis. Nah, pada soal sebelumnya, kalian telah menjawab atau kalian telah mengelompokkan himpunan A itu apa saja dan himpunan B itu apa saja. Tentu kalian harus tahu anggota-anggotanya itu apa saja dan juga anggota di B juga apa saja. Nah,
sekarang apa ambil contoh buncis. Buncis merupakan anggota dari himpunan A. Adalah anggota dari himpunan A. Atau bisa juga kita sebut sebagai buncis merupakan elemen dari himpunan A. Nah, elemen ini itu kita berikan lambang sebagai buncis elemen dari himpunan A. Jadi lambang ini merupakan artinya elemen atau anggota dari suatu himpunan. Jadi kalau misalkan dia itu bersih coretan seperti ini, artinya bukan elemen atau buncis itu bukan elemen dari himpunan apa. Bagaimana untuk kelompok 2 yang lain juga sudah jelas? Sudah, Pak. Ya, silahkan dilanjutkan pengerjaannya. Jadi jika semua kelompok sudah selesai menjawab sampai kegiatan belajar 2, silahkan dilanjutkan untuk melanjutkan ke kegiatan belajar 3. Baik, Pak. Anak-anak, waktu pengerjaan LKS-nya adalah tinggal 5 menit lagi. Bagaimana untuk kelas semua kelompok? Apakah ada permasalahan untuk di kegiatan belajar 3? Tidak, Pak. Ya, kalau misalkan tidak ada permasalahan, silahkan dilanjutkan. Silahkan saling membantu dengan kelompok yang lain. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan kepada Bapak. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis untuk diskusinya. Apakah sudah semua selesai menyelesaikan LKS-nya? Sudah, Pak. Nah, bagus sekali. Nah, untuk berikutnya adalah sesi presentasi. Jadi Bapak tunjuk untuk kelompok 1, silahkan kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk kegiatan belajar 1 dan 2 karena semua itu sama, jadi silahkan kelompok 1 bahas semuanya. Nah, untuk kegiatan belajar 3 karena itu berbeda-beda dan Bapak anggap semua kelompok itu sudah paham, jadi Bapak tidak akan jelaskan pada hari ini. Jadi silahkan kalian jika ada yang ingin memiliki pertanyaan atau mungkin ada masalah pada soal tersebut, silahkan tanyakan nanti di akhir presentasi. Untuk itu Bapak persilakan untuk kelompok 1 untuk menyiapkan hasil diskusi kelompok ini. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kegiatan belajar 1. Soal yang pertama itu kelompok hewan berkaki 2, anggotanya adalah ayam, itik, angsa, burung, bangau. Kemudian berkaki 4, anggotanya adalah sapi, kuda, kelinci, kucing, anjing. Kemudian yang ketiga, hewan jinak itu tidak memiliki anggota karena itu tidak jelas anggotanya. Kemudian yang hewan lucu itu anggotanya juga tidak ada karena tidak jelas. Kemudian soal yang kedua, sehingga kita bisa dapat kelompokkan untuk yang himpunan itu adalah kelompok hewan berkaki 2 dan juga kelompok hewan berkaki 4. Sedangkan yang bukan himpunan itu adalah kelompok hewan jinak dan kelompok hewan lucu. Kemudian untuk kegiatan belajar 2 yaitu cara penyajian himpunan ada 3. Yang pertama menyebutkan anggota, kedua menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, ketiga dengan cara notasi membentuk himpunan. Kemudian yang soal utama yang A, jika diketahui bahwa M adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, apa saja yang termasuk anggota himpunan tersebut? Jadi di sini kelompok kami menjawab anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anak-anak, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, apakah ada yang memiliki jawaban atau tanggapan berbeda? Tidak, Pak. Semua mendapatkan hasil yang sama? Baik, saya, Pak. Ya, silakan. Saya ada pertanyaan pada bagian penyajian himpunannya, apakah semua himpunan dapat disajikan dengan ketiga cara tersebut? Nah, sebelum Bapak menjawab, bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin membantu pertanyaan atau membantu menjawab pertanyaan teman kalian tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, tidak bisa, Pak. Ambil contoh himpunan bilangan real tidak bisa dinyatakan dengan penyajian menyebutkan anggota dari suatu himpunan, tetapi bisa disajikan dengan notasi pembentuk himpunan dan disajikan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Ya, bagus sekali. Benar ya apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Bagaimana untuk yang lain? Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait hasil dari kelompok 1? Tidak, Pak. Ya, untuk itu silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 karena sudah menampilkan hasil diskusi yang sangat baik. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduk kalian. Ya, terima kasih kepada kalian semua karena sudah berdiskusi dengan sangat baik pada hari ini. Silakan berikan tepuk tangan kepada diri kalian masing-masing. Kita sudah berdiskusi dengan sangat baik dan juga antusiasnya sangat bagus. Nah, karena diskusi sudah berakhir,
berikutnya Bapak ingin minta kepada kalian semua, mungkin siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Mungkin karena sekarang tanggal 10, absen 11, mungkin siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, pada hari ini kita mempelajari tentang menyelesaikan masalah sehari-hari ke bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Sebelum itu, tentu kita harus tahu apa itu himpunan agar mampu membedakan kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Bagus sekali. Bagaimana kalian? Apakah ada yang menambahkan jawaban dari teman kalian? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban yang disampaikan teman saya tadi, Pak. Terdapat 3 cara dalam menyajikan suatu himpunan, yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, bagus sekali. Dan dari kedua jawaban teman kalian tadi, atau mungkin dari kedua cara teman kalian tadi menyimpulkan pelajaran pada hari ini, apakah semua setuju atau mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Setuju, Pak. Ya, setuju. Kalau misalkan kalian semua setuju, kita berikan tepuk tangan kepada kedua teman kalian tadi sudah menyimpulkan dengan sangat bagus. Nah, berikutnya, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada pelajaran yang masih kalian kurang dipahami atau kurang dimengerti? Silakan ditanyakan. Tidak, Pak. Semua sudah jelas ya? Sudah. Nah, karena semua sudah jelas, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Karena berikutnya Bapak akan menguji pemahaman kalian sejauh mana itu melalui kuis. Jadi silakan kalian duduk di tempat kalian masing-masing dan juga keluarkan selembar kertas berisi identitas kalian masing-masing, dan juga Bapak akan bagikan kuis. Itu akan Bapak tampilkan di layar soal kuisnya. Nanti silakan kalian kerjakan soal kuis tersebut selama 10 menit. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, silakan dicermati soal kuis. Baik. Nah, anak-anak, waktu kuisnya sudah habis. Jadi silakan untuk yang duduk di belakang, silakan kumpulkan pekerjaan teman-teman kalian yang taruh di meja Bapak. Baik, Pak. Untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi mengenai materi himpunan ini, Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Jadi silakan kerjakan halaman 124 pada buku paket, yaitu mengenai Ayo Kita Berlatih. Silakan jawab-jawab soal tersebut pada buku portofolio kalian. Nah, jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan materinya mengenai himpunan kosong dan juga himpunan semesta. Bagaimana, Pak? Sudah semua jelas? Jelas, Pak. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan hadir pada hari ini. Untuk itu silakan ketua kelas pimpin doa dan juga kita akan tutup dengan salam. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Berdiri. Ngaturang para santi. Om santi 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 om. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak.